pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami ada di surga, pagi ini kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Biarlah Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah ini ya Tuhan boleh membawa dampak bagi setiap kami. Urapi ya Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik yang WL, pemain musik, LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah akan mengurapi mereka semua sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menjamah setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing. Kita mau menyembah bersama, kita mau memuji Tuhan bersama. Amin Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di setiap kehidupan kita, hadir dalam ibadah ini. Amin Yesus. Sembah Tuhan, Kau tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari puji, mari sembah Yesus, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Haleluya. Kau di dalamku Tuhan, Kau besertaku selamanya. Oh, amin Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah dan cerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, atas nafas kehidupan baru yang Tuhan sudah hembuskan kepada setiap kami ya Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus sendirilah yang akan mengurapi setiap kami, Tuhan Yesus yang akan bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kami menyerahkan pujian kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Mari kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab Dialah benteng hidup kita. Kau
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, besar di dalamku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu
besar, cukup sebut ini pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebut ini pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, oh Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, oh Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Baiklah, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan perkenankan kita semua berhimpun bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kita diperkenankan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dari Ibu Pendeta Betty Roro mengenai yaitu warisan. Hal-hal warisan yang akan diwariskan kepada keluarga kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus membimbing hidupku. Perkataan membimbing itu adalah memimpin atau menghentar. Ya, seseorang tidak tahu jalan, maka orang itu perlu ada yang membimbing sampai ke tempat tujuan yang dikehendakinya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bahwa Yesus membimbing hidupku. Saya merasa bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya termasuk kita berjalan sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita mengakui bahwa Tuhan telah membimbing kehidupan kita. Di sini saya ambil teladan mengenai Raja Daud. Saya akan bacakan di sini di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengetahui riwayat kehidupan Daud. Daud adalah seorang raja yang besar. Dia mempunyai banyak tentara, banyak perwira, banyak rakyat-rakyat juga yang simpati pada Raja Daud. Tetapi kita melihat di dalam kehidupan Raja Daud, Raja Daud tidak mengandalkan semuanya itu, walaupun dia mempunyai tentara yang kuat, ya, mempunyai perwira-perwira. Tapi di sini Daud mengandalkan Tuhan. Dia merasa butuh bimbingan Tuhan. Ya, kalau Daud seorang raja yang besar membutuhkan bimbingan Tuhan, ya, dan Daud merasa tidak bisa berjalan sendiri, ya, terlebih kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, ya. Kita tidak tahu jalan, ya. Oleh sebab itu kita juga membutuhkan Tuhan yang menghentar kita, yang membimbing kita ke suatu jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud merasa dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembala. Seorang gembala, dia tidak akan membimbing domba-dombanya ke tempat yang tidak nyaman, tetapi gembala itu selalu membimbing domba-dombanya ke tempat yang nyaman.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Daud merasa bimbingan Tuhan. Tuhan telah membimbing dia ke tempat suatu yang nyaman. Di sini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, jadi sini dia membimbingnya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ini merupakan suatu tempat yang nyaman. Tuhan tidak pernah membimbing seseorang kepada suatu tempat yang tidak nyaman, tapi Tuhan selalu memberikan suatu tempat yang nyaman. Demikian juga kita, seringkali kita merasakan bimbingan Tuhan begitu luar biasa, ya. Tuhan selalu membimbing kita ke tempat yang nyaman, yang memang walaupun kehidupan kita ini seringkali mengalami berbagai macam masalah pencobaan, tetapi kalau kita bandingkan, maka kita lebih banyak kita menikmati suatu hal-hal yang nyaman. Itu adalah bimbingan daripada Tuhan. Dan Daud merasa juga dia dibimbing oleh Tuhan ke suatu jalan yang benar. Ya. Di sini saya akan bacakan di dalam Mazmur 51 ayat 13b. Demikian bunyinya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah doa Raja Daud. Jangan mengambil roh kudusmu daripadaku. Ya, Daud merasa tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya roh Tuhan. Ya. Roh Kudus telah diberikan kepada setiap orang percaya, termasuk kita, supaya kita mendapat bimbingan daripada Roh Kudus. Kita baca di sini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya Raja Daud, dia berdoa supaya jangan mengambil rohmu daripadaku. Sebab Daud merasa bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya roh Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus berjanji, aku akan mengirimkan rohku kepadamu, supaya Roh Kudus yang aku kirimkan kepadamu itu akan membimbing kamu, memimpin kamu ke dalam jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih di dalam
Tuhan, seringkali kita berjalan sesat. Karena apa? Karena roh Tuhan tidak ada pada kita. Tetapi apabila roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan dipimpin roh Tuhan itu, dibimbing oleh roh Tuhan itu kepada suatu jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalan yang dikehendaki Tuhan. Ya. Iblis senantiasa berusaha supaya umat Tuhan selalu berjalan menyimpang dari kebenaran. Itulah iblis. Tetapi Tuhan menghendaki supaya umatnya, anak-anaknya, orang percaya senantiasa berjalan di dalam jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga sebagaimana Daud telah memohon kepada Tuhan supaya jangan mengambil rohmu daripadaku. Demikian juga kita, ya. Kita merasa bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kita pasti akan kesasar atau tersesat. Tetapi apabila kita memohon sama seperti Raja Daud, ya, Daud seorang raja, dia tidak mengandalkan perwiranya, dia tidak akan mengandalkan tentaranya yang kuat, tetapi dia senantiasa bersandar kepada bimbingan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa, jangan mengambil rohmu daripadaku. Demikian juga kita. Mari kita selalu berdoa supaya Tuhan senantiasa membimbing kita melalui rohnya. Ya. Karena Roh Kudus akan membimbing kita kepada suatu jalan yang benar, tidak pernah salah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan di sini Raja Daud, ya, merasa tidak takut apabila Tuhan membimbing di dalam kehidupannya. Manusia tidak luput daripada masalah pencobaan, ya. Tetapi apabila Tuhan membimbing kehidupan kita, maka rasa takut itu akan hilang. Ya. Seperti Daud di sini pengakuannya, dia berkata di dalam Mazmur 23, dia berkata demikian, ya. Demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Engkau membimbingku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Inilah pengakuan Raja Daud. Apabila Tuhan membimbing di dalam kehidupannya, dia merasa bimbingan Tuhan, dia tidak pernah merasa takut bahaya, takut apapun. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu membimbingnya, ya, ke tempat yang nyaman, ya. Juga Tuhan membimbingnya ke jalan yang benar. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dan di sini Tuhan juga membimbing kita semua supaya kita senantiasa dalam keadaan yang tidak merasa takut apapun karena bimbingannya. Puji nama Tuhan, ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengakuan Raja Daud, gadamu dan tongkatmu adalah menghibur aku. Saudara, kita merasa bahwa
bimbingan Tuhan itu menghilangkan rasa takut kita. Ya, pertama tadi, bimbingan Tuhan itu ya, ke tempat suatu yang nyaman. Tuhan tidak pernah membimbing kita ke tempat yang tidak nyaman. Yang berikutnya, Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Ya. Dan yang ketiga, bimbingan Tuhan itu menghilangkan rasa takut bagi kita. Dan kemudian Daud merasakan juga bimbingan Tuhan itu adalah suatu kemurahan Tuhan. Ya. Suatu kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti di dalam kehidupannya. Kita merasa bahwa sampai saat ini kita mengakui atau tidak mengakui, kita sudah memiliki kemurahan Tuhan. Nah, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, umatnya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan senantiasa mengikutiku seumur hidup. Wah, luar biasa, seumur hidup. Ya. Sampai akhir hayat, kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah pengakuan ini ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang ada sampai detik ini, sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan pada yang terakhir di sini, ya, Daud merasa ya dalam perjalanannya satu-satunya tujuan Daud untuk memasuki ke rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya rumah Tuhan sepanjang masa itu bukan di dunia ini. Dunia ini sementara. Ya, rumah Tuhan sepanjang masa itu adalah di surga, kehidupan yang kekal. Ya, ini pengakuan Raja Daud. Ya, Daud menginginkan ya, bahwa perjalanan hidupnya ini untuk memasuki ke rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, perjalanan hidup kita ini tujuan utama, yaitu kita nantinya akan masuk kepada rumah Tuhan sepanjang masa, kehidupan kekal di surga. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sanalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan ya, di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, kehidupan kekal. Di sana kita bersama-sama dengan Tuhan dan semua umat-umat yang percaya yang sudah mendahului kita. Kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya di sini saya akan menyanyikan satu lagu sebagai pengakuan kita bersama, yaitu bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, akatku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku,
Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk penutupan firman. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, hati kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita, boleh menjadi satu kekuatan bagi kehidupan rohani kita. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan setiap kita yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu berdua ya Tuhan, yang Tuhan percayakan melayani di Inggrisari. Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan berita firman-Mu ke dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, hamba berhenti berkata-kata, tetapi kuasa Roh Kudus senantiasa mengingatkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati Tuhan semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlulang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita dilawat oleh Tuhan, amin. Bahwa Tuhan telah menjamah setiap kita sehingga hidup kita boleh dibaharui oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus membimbing kita sekalian di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat lawatan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau telah menguatkan kami. Kami percaya Engkau membimbing kami setiap hari ya Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan. Dan biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami terus dikuatkan, kami memiliki semangat yang baru. Terpujilah namamu ya Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan Engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah lumbungmu dan diberkatilah adonanmu, diberkatilah pada waktu Engkau masuk, diberkatilah pada waktu Engkau keluar, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan janji Tuhan, Ia tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi kepala. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya kepadamu. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan piala kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti